Ini adalah kutipan dari kitab Vikyan Bhairava Tantra, yang ditafsirkan oleh Osho. Yang menjadi asal-usul lahirnya 112 teknik metode Tantra Bhairava. Dewi Parwati bertanya kepada Siwa, "Oh Siwa, apakah realitamu atau hakikatmu? Apakah semesta yang menakjubkan ini? Apakah intinya? Siapakah pusat roda semesta? Apakah hidup yang di luar segala wujud dan sekaligus meresapi semua wujud? Bagaimana kita dapat sepenuhnya masuk ke dalamnya, melampaui ruang dan waktu, melampaui segala nama dan melampaui semua penjelasan? Mohon hapuskanlah keraguanku. Dunia Vikyana Bhairava Tantra bukan intelektual, bukan filsafat. Doktrin tidak ada artinya. Vikyana Bhairava Tantra terkait dengan metode, dengan teknik, sama sekali bukan prinsip. Kata Tantra berarti teknik, metode, jalan. Jadi ini bukan filsafat. Vikyana Bhairava Tantra tidak berurusan dengan masalah intelektual dan pertanyaan-pertanyaan. Ia tidak berurusan dengan mengapa, namun berkaitan dengan bagaimana, bukan dengan apakah kebenaran itu. Tapi bagaimanakah kebenaran dapat dicapai? Tantra berarti teknik, jadi risalah ini adalah satu risalah ilmiah. Ilmu pengetahuan tidak berurusan dengan mengapa, ilmu pengetahuan berurusan dengan bagaimana. Itulah perbedaan mendasar antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Filsafat bertanya, mengapa segala sesuatu ini ada? Ilmu pengetahuan bertanya, bagaimana segala sesuatu ini? Saat engkau mengajukan pertanyaan bagaimana, metode, teknik menjadi penting, teori menjadi berarti, pengalaman langsung menjadi tujuan utama. Tantra adalah ilmu pengetahuan, Tantra bukan filsafat. Memahami filsafat itu mudah, karena hanya kecerdasanmu yang diperlukan. Jika engkau dapat memahami bahasa, jika engkau dapat memahami konsep, engkau dapat memahami filsafat. Engkau tidak memerlukan perubahan, engkau tidak memerlukan transformasi. Jika engkau tetap dirimu yang sekarang, engkau dapat memahami filsafat, tetapi tidak dengan Tantra. Sebaliknya engkau membutuhkan perubahan, mutasi. Hanya jika engkau berbeda, Tantra dapat dipahami, karena Tantra bukan dalil intelektual, Tantra adalah pengalaman langsung. Kecuali engkau terbuka dan mudah menerima, siap, mudah tersentuh oleh pengalaman, Tantra tidak akan datang kepadamu. Filsafat berhubungan dengan pikiran, kepalamu saja sudah cukup, totalitasmu tidak diperlukan. Tantra membutuhkan totalitasmu, inilah tantangannya yang lebih dalam. Engkau harus ada sepenuhnya di dalam, tidak setengah-setengah, terpisah-pisah. Diperlukan sebuah pendekatan yang berbeda, sikap yang berbeda, pikiran berbeda untuk menerimanya. Oleh karena itu, Dewi Parwati terdengar seperti mengajukan pertanyaan filsafat. Tantra dimulai dengan pertanyaan Dewi Parwati. Semua pertanyaan dapat dicerna secara filsafat. Sungguh, setiap pertanyaan dapat dicerna dengan dua cara, secara filsafat atau secara total, secara intelektual atau eksistensial. Sebagai contoh, jika seseorang bertanya, apa itu cinta? Engkau dapat memandangnya secara intelektual, engkau dapat mendiskusikan, engkau dapat mengusulkan teori, engkau dapat berdebat untuk sebuah dugaan-dugaan, hipotesis. Engkau dapat membuat sistem, sebuah doktrin, dan engkau mungkin tetap tidak mengetahui sama sekali apa itu cinta. Untuk membuat sebuah doktrin, pengalaman langsung tidak diperlukan. Justru sebaliknya, semakin sedikit engkau tahu, akan lebih baik karena engkau dapat mengajukan doktrin tanpa keraguan. Hanya orang buta yang dengan mudah dapat mendefinisikan apa itu cahaya. Bila engkau tidak tahu, engkau akan yakin. Ketidaktahuan selalu berani, pengetahuan selalu ragu-ragu. Dan semakin engkau tahu, semakin engkau merasa bahwa dasar pijakanmu semakin lemah. Semakin engkau tahu, semakin engkau merasakan betapa bodohnya dirimu. Dan mereka yang benar-benar bijaksana, mereka menjadi bodoh. Mereka menjadi sesederhana dan sepolos anak-anak, selugu dan sesederhana mereka yang idiot. Semakin sedikit engkau tahu, semakin baik. Untuk menjadi filosofis, untuk menjadi dogmatis, menjadi doktriner, berpegang pada doktrin itu mudah. Untuk mengatasi masalah secara intelektual adalah sangat mudah. Tapi untuk mengatasi masalah secara eksistensial, bukan hanya untuk berpikir tentang hal itu, tetapi untuk hidup melaluinya, untuk menjalaninya, untuk membiarkan dirimu bertransformasi dengannya, adalah sulit. Artinya adalah, untuk mengetahui cinta, seseorang harus mencintai. Hal ini berbahaya, karena engkau tidak akan pernah sama lagi. Pengalaman ini akan mengubahmu. Saat engkau memasuki cinta, engkau memasuki atau menjadi orang yang berbeda. Dan ketika engkau keluar darinya,
engkau tidak akan mampu mengenali wajah lamamu tidak akan menjadi milikmu lagi. Sebuah akhir dari wajah yang lama akan muncul. Akan ada jarak, akan ada perbedaan, manusia yang lama sudah mati dan manusia baru telah datang. Itulah yang dikenal sebagai kelahiran kembali, yang lahir dua kali atau wijati. Tantra adalah non-filsafat dan eksistensial. Jadi tentu saja Dewi Parwati mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tampak filosofis, tapi Siwa tidak akan menjawab dengan cara filosofis. Jadi sebaiknya ini dipahami di awal, jika tidak, engkau akan bingung, karena Siwa tidak akan menjawab satu pertanyaan. Semua pertanyaan yang ditanyakan Dewi Parwati, Siwa tidak akan menjawabnya sama sekali. Dan Siwa tetap memiliki jawaban. Dan sungguh, dia yang menjawab semua itu, bukan orang lain, tetapi di alam yang berbeda. Dewi Parwati bertanya, apakah hakikatmu, tuanku? Dia tidak akan menjawabnya. Sebaliknya, Siwa memberikan teknik. Dan jika Dewi Parwati melakukan teknik ini, dia akan tahu. Jadi jawabannya agak berputar, tidak langsung. Siwa tidak akan menjawab, siapakah aku? Dia akan memberikan teknik, dengan melakukannya engkau akan tahu. Untuk Tantra, melakukan adalah mengetahui, dan tidak ada pengetahuan lainnya. Kecuali engkau melakukan sesuatu, kecuali engkau berubah, kecuali engkau memiliki perspektif yang berbeda untuk melihatnya, kecuali engkau bergerak dalam dimensi yang sama sekali berbeda dari intelek, tidak akan ada jawaban. Semua jawaban-jawaban yang dapat diberikan, adalah kebohongan. Semua filsafat adalah kebohongan. Engkau mengajukan pertanyaan dan filsafat memberikan jawaban. Itu memuaskanmu atau tidak memuaskanmu. Jika memuaskan, engkau menjadi pengikut filsafat itu, tetapi engkau tetap sama. Jika tidak memuaskan, engkau pergi mencari beberapa filsafat lain yang akan engkau yakini. Tapi engkau tetap sama, engkau tidak tersentuh sama sekali, engkau tidak berubah. Tidak peduli apakah engkau seorang Hindu atau Islam atau Kristen atau Jaina, tidak ada bedanya. Seseorang di balik Hindu atau Islam atau Kristen adalah sama. Berbeda hanya kata-kata, atau pakaian. Pria yang pergi ke gereja atau ke kuil atau masjid adalah orang yang sama. Hanya berbeda wajah, dan semua itu adalah wajah-wajah yang palsu. Sekedar topeng. Di balik topeng engkau akan menemukan orang yang sama, kemarahan yang sama, keberingasan yang sama, kekerasan yang sama, keserakahan yang sama, nafsu yang sama, semuanya sama. Apakah seksualitas Islam berbeda dari seksualitas Hindu? Apakah kekerasan Kristen berbeda dari kekerasan Hindu? Semuanya sama. Kenyataannya tetap sama, hanya berbeda pakaian. Tantra tidak peduli dengan pakaianmu, Tantra peduli denganmu. Jika engkau mengajukan pertanyaan itu menunjukkan di mana dirimu. Ini menunjukkan bahwa dimanapun engkau berada engkau tidak bisa melihat. Itulah mengapa ada pertanyaan. Seorang pria buta bertanya, apakah cahaya itu? Dan filsafat akan mulai menjawab apa itu cahaya. Tantra hanya akan mengetahui ini, jika seseorang bertanya, apakah cahaya itu? Itu hanya menunjukkan bahwa ia buta. Tantra akan mulai mengoperasi mata orang itu, mengubah orang itu, sehingga ia bisa melihat. Tantra tidak akan mengatakan apa itu cahaya. Tantra akan memberitahu bagaimana caranya mendapatkan penglihatan, bagaimana caranya dapat melihat, bagaimana caranya mendapatkan penglihatan. Ketika penglihatan ada, jawabannya akan berada di sana. Tantra tidak akan memberikan jawabannya, Tantra akan memberikan teknik untuk mendapatkan jawabannya. Sekarang, jawaban ini tidak akan menjadi intelektual. Jika engkau mengatakan sesuatu tentang cahaya kepada orang buta, ini adalah intelektual. Jika si buta itu mampu melihat, ini eksistensial. Inilah yang kumaksudkan ketika aku mengatakan Tantra adalah eksistensial. Jadi Siwa tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Dewi Parwati, tetapi tetap dia akan menjawab, itu hal pertama. Hal kedua, Tantra adalah jenis bahasa yang berbeda. Engkau harus tahu sesuatu tentang hal itu sebelum kita masuk ke dalamnya. Semua risalah Tantra adalah dialog antara Siwa dan Dewi Parwati. Dewi Parwati bertanya dan Siwa menjawab. Semua risalah Tantra dimulai dengan cara ini. Mengapa? Mengapa metode ini? Hal ini sangat berarti. Ini bukan dialog antara guru dan murid, ini adalah dialog antara dua kekasih. Dan Tantra menandakan bahwa ini hal yang sangat berarti, bahwa ajaran yang lebih dalam tidak dapat diberikan kecuali ada cinta di antara keduanya, murid dan guru. Murid dan guru harus menjadi pecinta yang mendalam. Hanya dengan seperti itu keadaan yang lebih tinggi, keadaan yang melampaui segala sesuatu, dapat diekspresikan, dapat terungkapkan. Jadi ini adalah bahasa cinta, murid harus bersikap penuh cinta. Tapi bukan hanya itu,
karena teman bisa menjadi kekasih. Tantra mengatakan, murid harus bergerak sebagai yang reseptif, kemampuan menerima, sehingga murid harus dalam reseptivitas feminin. Hanya dengan begitu hal ini dimungkinkan. Engkau tidak perlu menjadi seorang wanita untuk menjadi seorang murid, tetapi engkau perlu berada dalam sikap penerimaan yang feminim. Ketika Dewi Parwati bertanya, ini berarti sikap feminim yang bertanya. Mengapa penekanan ini ada pada sikap feminim? Pria dan wanita tidak hanya memiliki fisik yang berbeda, mereka memiliki psikologis atau kejiwaan yang berbeda. Seksualitas tidak hanya memiliki perbedaan dalam tubuh, tetapi juga berbeda dalam psikologi. Pikiran feminim berarti penerimaan total. Berserah, cinta, seorang murid membutuhkan psikologi feminim, jika tidak, ia tidak akan mampu untuk belajar. Engkau dapat bertanya, tetapi jika engkau tidak terbuka, maka engkau tidak dapat menerima jawaban. Engkau dapat mengajukan pertanyaan dan masih tetap saja tertutup, maka jawabannya tidak bisa menembus dirimu. Pintumu tertutup, engkau mati, engkau tidak terbuka. Sebuah reseptivitas penerimaan yang feminim berarti seperti rahim sebuah sarana penyerapan di kedalaman batin, sehingga engkau dapat menerima. Dan tidak hanya itu, ada lebih banyak hal lagi yang tersirat. Seorang wanita tidak hanya menerima sesuatu, saat ia menerima, itu akan menjadi bagian dari tubuhnya. Seperti seorang anak yang diterimanya. Seorang wanita akan mengandung, saat ada pembuahan, anak akan menjadi bagian dari tubuh femininnya. Bukan sesuatu yang asing, karena itu telah diserapnya. Sekarang si anak akan hidup bukan sebagai sesuatu yang ditambahkan ke sang ibu, tapi sebagai bagian, seperti ibu itu sendiri. Dan si anak tidak hanya diterima. Tubuh feminin menjadi kreatif, sehingga anak mulai tumbuh. Seorang murid membutuhkan reseptivitas penerimaan seperti rahim. Apapun yang diterima tidak akan dikumpulkan sebagai pengetahuan yang mati. Yang engkau terima harus tumbuh di dalam dirimu, harus menjadi darah dan tulang di dalam dirimu. Ia harus menjadi bagian dari dirimu sekarang. Ia harus tumbuh. Pertumbuhan ini akan mengubahmu, akan mentransformasikanmu, si penerima. Itulah sebabnya Tantra menggunakan perangkat teknik ini. Setiap risalah dimulai dengan Dewi Parwati mengajukan pertanyaan dan Siwa menjawabnya. Dewi Parwati adalah pendamping Siwa. Bagian femininnya. Satu hal lagi, psikologi modern saat ini, terutama psikologi mendalam, mengatakan bahwa manusia itu adalah keduanya pria dan wanita. Tidak ada yang hanya laki-laki dan tidak ada yang hanya perempuan, semua orang adalah biseksual. Kedua jenis kelamin dimiliki oleh setiap orang. Penelitian ini merupakan penelitian yang sangat baru di Barat. Tetapi untuk Tantra ini sudah merupakan salah satu konsep paling dasar yang telah ada. Selama ribuan tahun, engkau harus melihat beberapa gambar dari Siwa sebagai Ardhanariswara, setengah pria, setengah wanita. Tidak ada konsep lain seperti itu. Di seluruh sejarah manusia, Siwa digambarkan sebagai setengah pria, setengah wanita. Jadi Dewi Parwati bukan hanya permaisuri, dia adalah setengah bagian dari Siwa. Hanya jika seorang murid menjadi setengah bagian yang lain dari guru, adalah mustahil untuk menyampaikan ajaran yang lebih tinggi, metode esoterik rahasia. Ketika engkau menjadi satu dengan guru di sana tidak akan ada keraguan. Ketika engkau menjadi satu dengan guru, sehingga benar-benar satu, begitu mendalam dalam kesatuan, tidak ada argumen. Tidak ada logika, tidak ada alasan. Ketika engkau hanya menyerap, menjadi seperti rahim. Dan kemudian ajaran mulai tumbuh dalam dirimu dan mengubahmu. Itulah sebabnya Tantra ditulis dalam bahasa cinta. Ada sesuatu yang harus dipahami. Tentang bahasa cinta, ada dua jenis bahasa, bahasa logika dan bahasa cinta. Ada dua perbedaan mendasar di antara keduanya. Bahasa logika adalah agresif, argumentatif, keras. Jika aku menggunakan bahasa yang logis, aku menjadi agresif pada pikiranmu. Aku mencoba untuk meyakinkanmu, untuk mengubahmu, membuatmu menjadi boneka. Argumenku adalah benar dan engkau salah. Bahasa logika adalah egosentris, aku benar dan engkau salah, jadi aku harus membuktikan bahwa aku benar dan engkau salah. Aku tidak peduli denganmu, yang ku pedulikan adalah egoku. Egoku selalu benar. Bahasa cinta benar-benar berbeda. Aku tidak peduli dengan egoku, aku prihatin denganmu. Aku tidak peduli untuk membuktikan sesuatu, untuk memperkuat ego aku. Aku peduli untuk membantu engkau. Ini adalah kasih sayang untuk membantumu untuk tumbuh, untuk membantumu bertransformasi, untuk membantumu dilahirkan kembali.
sebagai makhluk spiritual. Kedua, logika akan selalu menjadi intelektual. Konsep dan prinsip akan signifikan. Argumen akan signifikan. Dengan bahasa cinta apa yang dikatakan tidak begitu signifikan. Itu adalah cara mengatakan. Kata-kata adalah wadah, dan wadah tersebut tidak penting. Isi, pesan yang lebih penting. Ini adalah pembicaraan dari hati ke hati, bukan diskusi. Pikiran ke pikiran, ini bukan perdebatan, tapi adalah penyatuan. Jadi ini jarang terjadi. Dewi Parwati duduk di pangkuan Siwa dan bertanya, dan Siwa menjawab. Ini adalah dialog cinta, tidak ada konflik, seakan-akan Siwa sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Mengapa penekanannya harus pada cinta, bahasa cinta? Karena, jika engkau sedang jatuh cinta dengan gurumu, maka seluruh dirimu berubah menjadi berbeda. Maka engkau tidak mendengar kata-katanya, maka engkau hanya menyerapnya. Lalu kata-kata menjadi tidak relevan, tidak bermakna. Sungguh, keheningan di antara kata-kata menjadi lebih signifikan, lebih bermakna. Apa yang dikatakannya dapat menjadi bermakna atau tidak bermakna, tetapi yang penuh makna. Itu adalah tatapannya, matanya, sentuhan, gerakan dan gemulainya, kasih sayangnya, cintanya. Itu sebabnya Tantra memiliki alat teknik tetap yang tidak bisa diubah, sebuah struktur. Setiap risalah dimulai dengan Dewi Parwati bertanya dan Siwa menjawab. Tidak ada argumen di sana, tidak ada kata yang sia-sia, tidak ada pemborosan kata-kata. Hanya pernyataan sederhana mengenai fakta, pesan-pesan singkat tanpa keinginan untuk meyakinkan, tetapi hanya untuk sebuah keterhubungan. Jika engkau menghadapi Siwa dengan pertanyaan dengan pikiran yang tertutup, ia tidak akan menjawabmu dengan cara ini. Pertama, ketertutupanmu harus dihancurkan, lalu ia harus menjadi agresif. Kemudian prasangkamu, persepsimu harus dihancurkan. Kecuali engkau dibersihkan sepenuhnya dari masa lalumu, tidak ada yang bisa diberikan kepadamu. Tapi ini tidak begitu dengan permaisurinya Dewi Parwati. Dengan Dewi Parwati tidak ada masa lalu. Ingat, ketika engkau sedang jatuh cinta yang sangat dalam pikiranmu berhenti. Tidak ada masa lalu, saat ini menjadi segalanya. Ketika engkau sedang jatuh cinta saat ini adalah satu-satunya waktu, sekarang adalah segalanya, tidak ada masa lalu, masa depan. Jadi, Dewi Parwati benar-benar terbuka, tidak ada pertahanan, tidak ada yang harus dibersihkan, tidak ada yang harus dihancurkan. Tanah telah siap, hanya benih yang harus ditanam. Tanah tidak hanya siap, tapi menyambut, menerima, meminta untuk diresapi. Sehingga semua perkataan yang akan kita bahas akan menjadi pesan-pesan singkat. Telegraf. Kata-kata ini hanya sutra, kalimat-kalimat pendek, tetapi masing-masing sutra. Setiap telegraf pesan dari Siwa senilai Veda, senilai Alkitab, senilai Quran. Setiap kalimat bisa menjadi dasar dari kitab suci yang besar. Kitab suci adalah logika, engkau harus mengajukan, membela, berdebat. Di sini tidak ada argumen, hanya pernyataan. Pernyataan cinta yang sederhana. Ketiga, arti dari kata Vikyana Bhairava Tantra berarti teknik untuk melampaui kesadaran. Vikyana berarti kesadaran, Bhairava berarti keadaan yang melampaui kesadaran, dan Tantra berarti metode, metode untuk melampaui kesadaran. Ini adalah doktrin tertinggi, tanpa doktrin apapun, doktrin tanpa doktrin. Kita tidak sadar, sehingga semua ajaran agama adalah tentang bagaimana melampaui ketidaksadaran, bagaimana menjadi sadar. Misalnya, Krishnamurti, Zen, mereka semua mengajarkan cara membuat kita lebih sadar terjaga, karena kita semua tidak sadar. Jadi, bagaimana menjadi lebih sadar, terjaga? Dari ketidaksadaran, bagaimana cara berpindah menuju kesadaran? Tapi Tantra mengatakan bahwa ini adalah dualitas, tidak sadar dan sadar. Jika engkau berpindah dari ketidaksadaran ke kesadaran, engkau hanya pindah dari satu dualitas ke dualitas lain, bergerak melampaui keduanya. Kecuali engkau bergerak melampaui keduanya, engkau tidak pernah dapat mencapai akhir. Jadi jangan menjadi sadar maupun tidak sadar, hanya melampaui, hanya menjadi just be. Jangan menjadi sadar maupun tidak sadar, hanya menjadi just be. Ini adalah melampaui yoga, melampaui Zen, melampaui semua ajaran. Vikyana berarti kesadaran, dan Bhairava adalah istilah yang spesifik, istilah Tantra untuk ia yang telah melampaui. Itulah sebabnya Siwa adalah Bhairava dan Dewi Parwati.
Dikenal sebagai Bairafi, mereka yang telah melampaui dualitas. Dalam pengalaman kita, hanya cinta yang dapat memberikan secercah pengalaman. Itu sebabnya cinta menjadi alat yang sangat dasar untuk menanamkan kebijaksanaan Tantra. Dalam pengalaman kita dapat mengatakan bahwa hanya cinta melampaui dualitas. Ketika dua orang sedang jatuh cinta, semakin dalam mereka bergerak ke dalam cinta. Semakin berkurang kesadaran bahwa mereka adalah dua, mereka semakin menjadi satu dan akan sampai pada titik puncaknya ketika di mana mereka hanya kelihatannya saja. Dua, di dalam mereka adalah satu, dualitas terlampaui. Hanya dalam arti ini ketika Yesus mengatakan bahwa Tuhan adalah cinta, menjadi bermakna, tidak sebaliknya, cinta adalah pengalaman terdekat dengan Tuhan. Ini tidak berarti bahwa Tuhan adalah cinta, sebagaimana umat Kristen menafsirkan, bahwa Tuhan memiliki cinta seorang ayah untukmu. Omong kosong. Tuhan adalah cinta, adalah pernyataan Tantra. Ini adalah berarti bahwa cinta adalah satu-satunya hakikat dalam pengalaman kita yang terdekat yang dapat kita capai untuk menuju Tuhan, menuju yang ilahi. Mengapa? Karena dalam cinta kesatuan dirasakan. Tubuh tetap dua, tapi sesuatu yang melampaui tubuh bergabung dan menjadi satu. Itulah mengapa ada begitu banyak orang mendambakan hubungan seks. Yang didambakan sebenarnya adalah kesatuan, tapi kesatuan itu bukan seksual. Dalam hubungan seks dua tubuh hanya menipu perasaan menjadi satu, tetapi mereka tidak satu. Mereka hanya terhubung bersama-sama, tapi untuk satu saat dua tubuh saling melupakan satu sama lain, dan kesatuan fisik tertentu dirasakan. Mendambakan ini tidak buruk, tapi berhenti di situ adalah berbahaya. Mendambakan seks ini menunjukkan dorongan lebih dalam untuk merasakan kesatuan. Dalam cinta, di keadaan yang lebih tinggi, bagian yang terdalam dari diri kita bergerak menyatu dengan sang kekasih, dan ada perasaan kesatuan di sana. Dualitas lenyap. Hanya dalam cinta yang non-dualistik seperti ini kita dapat miliki secercah pengalaman. Seperti apa keadaan Bairafa itu? Kita dapat mengatakan bahwa keadaan Bairafa adalah cinta mutlak tanpa pernah kembali lagi, tidak ada kejatuhan kembali dari puncak. Cinta, ia akan tetap ada di puncak. Kita telah mengatakan tempat tinggal Siwa di Kailas. Itu hanya simbolik, Kailas adalah puncak tertinggi, puncak paling suci. Kita telah membuatnya sebagai tempat tinggal Siwa. Kita bisa pergi ke sana tapi kita harus turun lagi, itu tidak dapat menjadi tempat tinggal. Kita bisa pergi berziarah. Ini adalah tirtayatra, ziarah, perjalanan. Untuk sesaat, kita dapat menyentuh puncak tertinggi itu, lalu kita harus turun kembali. Di dalam cinta perjalanan suci ini terjadi, tetapi tidak untuk semua karena hampir tidak ada yang bergerak melampaui seks, sehingga kita harus hidup di lembah gelap. Kadang-kadang seseorang bergerak ke puncak cinta, tapi kemudian harus jatuh kembali. Karena itu begitu memusingkan, cinta itu sangat tinggi dan engkau sangat rendah, dan karena itu sangat sulit untuk tinggal di sana. Mereka yang memiliki cinta, mereka tahu bagaimana sulitnya untuk terus mencintai. Kita harus kembali lagi dan lagi. Ini adalah tempat tinggal Siwa. Ia tinggal di sana, di ketinggian cinta adalah tempat tinggalnya. Seorang Bairafa tinggal di dalam cinta, itulah tempat tinggalnya. Ketika aku mengatakan itu adalah tempat tinggalnya, yang kumaksud sekarang ia bahkan tidak menyadari cinta, karena jika engkau tinggal di Kailas engkau tidak akan menyadari bahwa ini adalah Kailas, ini adalah puncaknya. Puncak menjadi polos. Siwa tidak menyadari cinta. Kita menyadari cinta karena kita hidup di yang bukan cinta. Dan karena kontras itu kita merasakan cinta. Siwa adalah cinta. Keadaan Bairafa berarti seseorang telah menjadi cinta, bukan mencintai. Seseorang harus menjadi cinta, tinggal di puncak. Puncak itu telah menjadi tempat tinggalnya. Bagaimana membuat puncak tertinggi ini menjadi mungkin, melampaui dualitas, melampaui ketidaksadaran, melampaui kesadaran, melampaui tubuh dan melampaui jiwa, melampaui dunia dan melampaui apa yang disebut moksha, pembebasan. Bagaimana? Untuk mencapai puncak ini, tekniknya adalah Tantra, tapi Tantra adalah murni teknik, sehingga akan menjadi sulit untuk memahaminya. Pertama mari kita memahami. Pertanyaannya, apa yang ditanyakan Dewi Parwati? Oh Siwa, apakah realita atau hakikatmu? Mengapa pertanyaan ini? Engkau juga dapat mengajukan pertanyaan ini, tapi itu tidak akan membawa makna yang sama. Jadi,
Cobalah memahami mengapa Dewi Parwati bertanya, apakah realita atau hakikatmu? Dewi Parwati berada dalam cinta yang mendalam. Ketika engkau berada dalam cinta yang mendalam, untuk pertama kalinya engkau mengalami realitas batin. Kemudian Siwa, bukanlah bentuk, bukanlah tubuh. Ketika engkau sedang jatuh cinta, tubuh kekasihmu menghilang, lenyap, bentuknya menjadi tiada dan yang tak berbentuk menjadi terungkap. Engkau menghadapi jurang, menghadapi kedalaman kekosongan. Itulah sebabnya kita begitu takut kepada cinta. Kita dapat menghadapi tubuh, kita dapat menghadapi wajah, kita dapat menghadapi bentuk, tapi kita takut untuk menghadapi jurang kekosongan. Jika engkau mencintai seseorang, jika engkau benar-benar mencintai, tubuhnya pasti akan lenyap. Dalam beberapa saat klimaks, pada puncaknya, wujud akan menguap, dan melalui yang tercinta engkau akan memasuki yang tak berwujud. Itulah mengapa kita takut. Itu adalah seperti jatuh ke dalam jurang yang tak bertepi. Jadi pertanyaan ini bukan hanya pertanyaan sederhana, oh Siwa, apakah realita atau hakikatmu? Dewi Parwati pasti telah jatuh cinta kepada wujudnya. Hal ini dimulai dengan cara itu. Dia pasti telah mencintai pria ini sebagai seorang pria, dan sekarang ketika cinta telah menjadi dewasa, ketika cinta telah berbunga, pria ini menghilang. Dia menjadi tak berwujud. Kini, pria ini tidak dapat ditemukan di mana-mana. Oh Siwa, apakah realita, hakikatmu? Ini adalah pertanyaan yang ditanyakan dalam kondisi cinta yang sangat kuat dan mendalam. Dan ketika pertanyaan diajukan, itu akan menjadi berbeda dalam pikiran yang bertanya. Jadi buatlah situasi, pertanyaan dalam pikiranmu. Dewi Parwati harus menjadi bingung. Siwa telah menghilang. Ketika cinta mencapai puncak sang kekasih akan lenyap. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena sesungguhnya, semua orang tidak berwujud. Engkau bukan tubuh. Engkau bergerak sebagai tubuh, engkau hidup sebagai tubuh, tetapi engkau bukan tubuh. Ketika kita melihat seseorang dari luar, ia adalah tubuh. Cinta menembus ke dalam, kemudian kita tidak melihat seseorang dari luarnya. Cinta dapat melihat seseorang sebagaimana orang tersebut dapat melihat dirinya sendiri dari dalam, kemudian wujud pun lenyap. Seorang biksu Zen, Rinzai, mencapai pencerahannya, dan hal pertama yang ia tanyakan adalah, di mana tubuhku? Kemana tubuhku telah pergi? Dan ia mulai mencari. Dia memanggil murid-muridnya dan berkata, pergi dan cari tahu di mana tubuhku. Aku telah kehilangan tubuhku. Ia telah memasuki yang tak berwujud. Engkau juga keberadaan yang tak berwujud, tapi engkau mengetahui dirimu sendiri tidak secara langsung, tapi melalui mata orang lain. Engkau mengetahui melalui cermin. Kadang, sambil melihat di cermin, engkau menutup mata dan berpikir, bermeditasi. Jika tidak ada cermin, bagaimana engkau dapat mengetahui wajahmu? Jika tidak ada cermin, maka tidak akan ada wajah. Engkau tidak memiliki wajah, cermin yang memberikanmu wajah. Coba pikirkan dunia di mana tidak ada cermin. Engkau sendirian, tidak ada cermin sama sekali, bahkan mata orang lain tidak dapat dijadikan cermin. Engkau sendirian di sebuah pulau sepi, tidak ada yang bisa mencerminkanmu. Maka apakah engkau masih akan memiliki wajah? Atau apakah engkau masih akan memiliki tubuh? Engkau tidak dapat memilikinya lagi. Engkau tidak dapat memilikinya sama sekali. Kita mengetahui diri kita sendiri hanya melalui orang lain. Dan yang lain hanya bisa mengetahui bentuk luar. Itulah sebabnya kita menjadi teridentifikasi dengannya. Mistikus Zen yang lain, Hui Hai pernah mengatakan kepada murid-muridnya, ketika engkau telah kehilangan kepalamu dalam meditasi, segera datang kepadaku. Ketika engkau kehilangan kepalamu, segera datang kepadaku. Ketika engkau mulai merasa tidak memiliki kepala, jangan takut, segera datang kepadaku. Ini adalah saat yang tepat. Sekarang sesuatu dapat diajarkan kepadamu. Dengan masih memiliki kepala, tidak ada ajaran yang mungkin. Kepala selalu ada di antaranya.